Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat atas pemeliharaan Tuhan. Puji syukur untuk hari yang baru dapat kita nikmati di hari ini, Jumat 8 Juli 2022. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kita akan diperdengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 22. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Besarlah kasih setiamu bagi kami ya Tuhan, yang selalu kami alami, selalu kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru di saat ini, Tuhan karuniakan bagi kami sekalian. Terima kasih dalam sepanjang malam peristirahatan kami, Tuhan telah pelihara, Tuhan telah lindungi, sehingga di pagi yang indah ini, Engkau pun mengizinkan kami semua untuk menikmati udara yang segar, dan di saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan menolong kami, Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk dapat memahami dan menghidupi firman Tuhan ini. Berkati kami sekalian ya Tuhan, ini kami yang datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 22. Firman Tuhan, karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkannya kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Amin. Judul bacaan kita saat ini yaitu Allah tetap setia. Allah tetap setia. Kisah Yusuf adalah kisah yang sangat dramatis. Bagaimana Allah bekerja untuk menjaga sebuah bangsa
dengan cara yang sulit diterima oleh akal sehat. Saudara menjual saudaranya karena kebencian, tetapi Allah mengubah kisah ini menjadi kisah yang sangat indah, di mana Yusuf justru menjadi seorang pembesar yang menyelamatkan orang tua dan saudara-saudaranya dari kelaparan. Kisah ini kemudian disampaikan kembali oleh Stefanus dalam pembelaannya di hadapan imam besar. Mengapa Stefanus justru mengisahkan kisah yang sangat dramatis ini? David Guzik menyebut bahwa Stefanus menyampaikan kisah Yusuf karena dia adalah gambaran Yesus, di mana anak-anak Israel menolak Yusuf yang kemudian menjadi penyelamat bagi mereka. Kisah Yusuf rupanya digambarkan oleh Stefanus kepada imam besar untuk menyatakan kepada mereka bahwa penolakan Israel terhadap Allah bukan hanya baru terjadi sekarang. Penolakan itu telah dimulai oleh nenek moyang mereka dengan menolak Yusuf yang justru telah menolong mereka dari kelaparan yang panjang. Yusuf, saudaranya yang mereka tolak, justru telah menyelamatkan nenek moyang mereka. Stefanus ingin memberi gambaran yang sama dengan yang dialami oleh Yesus yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Yesus ditolak oleh orang Yahudi seperti Yusuf yang dibuang oleh saudaranya, tetapi justru dia menjadi penyelamat bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari bacaan ini memberikan kita pemahaman bahwa Allah tetap setia kepada Yusuf walaupun telah dikhianati oleh saudaranya dan dijual ke Mesir. Di Mesir, Allah melepaskannya dari segala penindasan serta dianugerahi kasih karunia dan hikmat. Demikian pun dengan kita Bapak Ibu Saudara, di saat kita mengalami penindasan, mengalami penolakan, atau bahkan kebencian, Allah tetap ada untuk kita, anak-anaknya, untuk kita umatnya. Dia menyertai kita, bahkan akan menyatakan sesuatu hal yang sangat menakjubkan dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak setia, namun Allah tetap setia kepada kita, baik itu dalam suka maupun duka. Tetapi kadang kita tidak memahami, kadang kita tidak memaknai keberadaan Allah dalam kehidupan kita. Apalagi jika kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, sedang dalam kepahitan hidup, pergumulan-pergumulan yang membuat kita berbeban berat, kita terkadang merasa ditinggalkan oleh Allah. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Allah akan selalu menopang kita, selalu memampukan kita, dan akan tetap memperlengkapi kita. Karena itu, apapun yang terjadi, tetaplah bersandar kepada Allah yang selalu setia pada janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, untuk segala perkenan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih firman Tuhan di pagi ini boleh diperdengarkan. Semoga kami senantiasa dikuatkan melalui firman Tuhan dan selalu dilayakkan untuk dapat menghayati keberadaan Tuhan dalam hidup kami. Terkadang kami lalai, terkadang kami tidak setia, namun ternyata Tuhan tetap setia, selalu ada untuk kami, baik dalam keadaan suka pun dalam keadaan yang duka. Oleh sebab itu ya Tuhan, layakkan kami selalu untuk terus menghidupi
bahwa Allah selalu ada bagi kami. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka. Engkau kiranya memberikan kesehatan yang baik, memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami sekalian dalam menekuni tanggung jawab yang Tuhan telah embankan bagi kami. Semoga dalam pekerjaan, dalam pendidikan, umat-Mu boleh menekuninya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, dan suatu kelak akan mendapatkan hasil yang terbaik daripada Tuhan. Berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan yang lemah karena berbagai penyakit. Mungkin ada yang di rumah, ada yang di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa menopang, menguatkan mereka melalui usaha-usaha yang boleh dilakukan. Berkati segala upaya untuk mencari kesembuhan. Semoga semua boleh berkenan bagi Tuhan sehingga memperoleh kesembuhan, dan di waktu-waktu mendatang boleh kembali melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sedang dalam usia yang lanjut. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan perkenankan hingga saat ini. Semoga iman kepercayaan orang tua kami terus diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan, dan mereka pun tetap merasakan bahwa kasih Tuhan selalu ada bagi mereka. Di dalam kelemahan ada kekuatan yang Tuhan selalu sediakan bagi mereka. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk umat-Mu yang mungkin sedang dalam pergumulan-pergumulan hidup karena berbagai hal yang menghimpit. Karuniakanlah hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan untuk bisa mengarungi dan merajut hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Semoga kekuatan daripada Tuhan yang akan memampukan untuk menjalani kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan kiranya memberi hikmat, mengaruniakan kesehatan yang baik, kekuatan bagi mereka. Semoga dapat memerintah kami dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan berkenan bagi Tuhan, sehingga negeri kami semakin merasakan kedamaian di dalam Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Mohon berkati kami ya Tuhan. Semoga apapun yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi kami dan dapat berkenan bagi-Mu. Inilah kami ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa di dalam nama Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.